Belum sih? Oh iya, aku belum. Aku juga belum. Emang materinya tentang apa sih? Kalau nggak salah ya, materinya itu tentang cara masuknya Islam ke Nusantara. Agama Islam masuk ke Indonesia sebenarnya didasari dengan cara yang damai. Namun ada kalanya hal ini harus dilalui dengan cara penaklukan. Penaklukan ini dilakukan ketika ada sistem atau konflik politik di kerajaan-kerajaan yang kacau akibat adanya perebutan kekuasaan. Dengan begitu, inilah cara penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga difaktori dengan jalur perdagangan. Hal ini terjadi karena jalur perdagangan antar pulau atau negara melewati laut mulai diterapkan di abad ke-7 hingga abad ke-16. Para muslimin yang berdagang di Indonesia akan membentuk wilayah-wilayah kecil yang disebut dengan pekojan. Mereka juga akan berinteraksi atau berasimilasi dengan warga sekitar sambil menyebarkan agama Islam. 2. Sosial atau perkawinan. Para pedagang muslim banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi itu diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda masuk agama Islam. Melalui proses yang demikian ini, kelompok mereka ini lambat laun berkembang menjadi komunitas kecil, kemudian membentuk masyarakat, dan selanjutnya menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga adalah jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf sangat memudahkan orang yang telah mempunyai akar ketuhanan yang lain. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Tokoh-tokoh penyebar tasawuf antara lain yang pertama Hamzah Fansuri, yang kedua Syamsuddin, yang ketiga Syekh Abdul Somad, dan yang terakhir Nuruddin Aroniri. Yang keempat, ada jalur pendidikan dan pengajaran. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan dengan didirikannya pesantren-pesantren yang dimana para kiai mengajar pemuda-pemuda di Indonesia mengenai agama Islam. 2 contoh pesantren yang ada di masa itu ada pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan yang kedua ada pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri yang muridnya kebanyakan dari Maluku. Selain mengajar di pesantren, para kiai juga seringkali menjadi penasehat raja atau bangsawan. 5. Jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya memeluk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja penguasa sangat membantu tersebarnya Islam di Nusantara. Di samping itu, kerajaan-kerajaan yang sudah memeluk Islam aktif melakukan dakwah kepada kerajaan-kerajaan non-Islam. Yang keenam adalah melalui jalur kesenian. Perkembangan Islam di Indonesia juga melalui jalur perkesenian. Contohnya adalah seni musik, seni tari, seni bangunan, seni pahat, dan seni sastra. Contoh dari seni bangunan adalah masjid, mimbar-mimbar, dan ukiran-ukiran yang masih bercorak Hindu dan Buddha. Contohnya adalah Masjid Agung Aceh, Masjid Baitur Rahman, Masjid Ageng Banten, dan Masjid Sendang Deuur Tuban. Terdapat juga teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka sekitar abad ke-13. Melalui kontak para pedagang dari kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297, yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pishnapel. Yang kedua, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini
kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabu'ik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Lalu yang terakhir adalah teori dari Moka. Dalam teori ini dijelaskan bahwa agama Islam menyebar di seluruh Nusantara dibawa oleh musyafir dari Arab yang memiliki semangat tinggi untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab yang berada di Barus, Sumatera Utara yang memiliki nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal juga mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Raja-raja di Samudra Pasai juga memiliki atau bergelar Al-Malik. Dan hal itu seperti dengan budaya Islam di Mesir. Teori ini didukung oleh para tokoh seperti Naufel, Anthony H. Jones, J. Arnold, dan Buya Hamka. Sekian dari kelompok kami, saya Karisha Luna Amera Irsan. Saya Nurdiana, saya Nisrina Ramadhani, saya Kina Almira Zahra, saya Ananda Aska Valentino, Saya Muhammad Dafal Farisi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.